Halo teman-teman, jumpa lagi di Beruang Gaming. Kali ini, Beruang akan, memberikan ya share lagi ya share dan, sedikit tips ya, eee, buat teman-teman yang mau build PC ya, yang mau bikin PC baru, tapi teman-teman pengen PC-nya itu selalu dalam keadaan prima dan tahan lama ya artinya itu, selalu bisa teman-teman andalkan. Jadi misalkan nanti, teman-teman berikutnya mau upgrade, mau mau ganti hardware yang lebih baru, mau mau istilahnya mau ditambah cooler atau kipas atau ya istilahnya ingin peripheralnya ingin ditambahi gitu ya. Jadi teman-teman pengen awet isinya, sebetulnya ada cara untuk itu Jadi, ada satu komponen yang, komponen itu merupakan, jantungnya ya. Jadi jantungnya sebuah komputer yang paling penting. Jadi kalau ada hardware yang kenapa hardware saya itu kok, sering rusak gitu ya, sering rusak terus jangan pakai brand ini tuh cepet rusak gini 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 gini. Ya itu kalau brand, kalau, teman-teman udah bicara soal brand, artinya kan brand itu kan, merek ya, merek komponen hardware ya. Misalkan VGA pakainya Zotac atau, Power Color atau pakai intinya merek-merek yang apa ya, kayak contoh, apa sih yang Galax misalkan kan, ibaratnya itu kan merek-merek yang, stigmanya itu kan mereka di bawah ya, merek-merek yang kelas-kelas bawah itu kan, katanya seperti itu. Karena katanya itu merek-merek itu sering sering rusak gitu. Padahal, kita nggak tahu, rusaknya itu karena apa gitu kan. Karena ya tadi itu jadi yang intinya yang membikin komponen kita itu sehat atau selalu dalam keadaan prima itu adalah power supply Power supply itu penting banget. Jadi power supply itu bukan sekedar, dia tuh mengantarkan listrik ke komponen kita, tapi juga, meregulasi arus yang masuk dalam tiap komponen kita. Jadi mau pakai mereknya mahal kayak contoh, Asus Strix misalkan, mau pakai Gigabyte yang Aorus atau pakai yang MSI yang Lighting yang gaming gaming Trio misalkan, itu kan merek-merek mahal ya. Jadi walaupun pakai merek yang mahal itu yang garansinya yang garansinya sampai 5 tahun, 7 tahun itu kalau pakai power supply yang abal-abal itu pasti akan keok juga Jadi kasihan hardware komputer teman-teman. Jadi teman-teman udah ngerakit mahal-mahal terus, kemudian kurang memperhitungkan daya yang akan dipakai ya. Jadi sayang sekali misal gini ya, kita akan merakit sebuah PC ya, dalam hal ini, kita, contohkan itu ini PC-nya PC gaming ya PC gaming itu sudah jelas karena kalau untuk peruntukannya itu gaming, jadi, komponen kita selalu bekerja dalam keadaan maksimal. Jadi baik GPU, CPU maupun RAM itu kalau dalam keadaan gaming itu pasti akan, memunculkan performa terbaiknya ya. Jadi mereka itu bekerja lebih keras karena render itu membutuhkan sumber daya dan power ya. Maksudnya ibaratnya itu kalau mereka tuh render itu mereka dalam, kondisi itu bukan selalu full load ya tapi, intinya tuh mereka selalu dalam kondisi, 80-80% ya. Karena game itu memakan daya yang sangat besar ya. Tapi tergantung, skenario game kita. Kalau misalkan kita gamenya main game kayak soliter, main game kayak game-game yang, nggak terlalu berat gitu kan, ya nggak bakal dalam keadaan full load ya. Tapi kalau kita game-game kayak triple A, apalagi yang game-game yang mainstream sekarang itu grafiknya sudah gila Jadi game-game sekarang yang grafik game sekarang kayak Assassin's Creed, terus, Ghost Recon, terus mungkin ini yang akan muncul nanti yaitu Cyberpunk 2077 itu, grafiknya gila-gila banget Mereka membutuhkan
sumber daya dan hardware yang sangat ini ya, sangat mumpuni ya. Jadi apa ya, istilahnya tuh kita tuh, dengan kita merencanakan power yang dibutuhkan untuk hardware kita, itu dengan kata lain kita sudah istilahnya kita sudah, apa namanya, berusaha memberikan yang terbaik untuk ini, untuk bahan makanan makanan hardware kita gitu ya. Jadi, teman-teman bisa cek di namanya tuh power supply kalkulator ya. Jadi outervision.com/power supply kalkulator ya. Jadi ini untuk memperkirakan kebutuhan power supply yang akan kita gunakan dalam game ya. Jadi ini contoh aja ya friend, ini contoh aja. Ini semisal ini kan ada select motherboard ya. Motherboard itu ya teman-teman tahu ya, itu motherboard itu tempat untuk apa namanya, nempelnya hardware kita itu kayak CPU, CPU, terus soket-soket hard disk, soket RAM, itu semua nempelnya di motherboard ya. Jadi motherboardnya itu kita tentukan dulu. Kalau mini ITX itu untuk komputer yang kecil ya friend. Kalau server kita kan gamer ya. Gamer itu jarang yang pakai komputer server ya. Ya walaupun sekarang lagi ada sih, misalkan pakai gaming pakai Intel Xeon misalkan ada. Jadi tapi itu jarang sekali kan. Jadi biasanya yang sering kita pakai itu adalah desktop ya. Jadi jenis-jenis desktop jenis motherboard desktop itu yang umum dipakai oleh gamers. Itu nanti kemudian setelah itu kita tentukan jumlah CPU-nya. Biasanya kalau server itu dia CPU-nya itu lebih dari satu untuk server ya. Tapi untuk kita gamers kita biasanya satu aja kan. Kalau server bisa 2, bisa 3, bisa 4 karena server itu lebih ke ini kan. Lebih ke kalau teman-teman punya sebuah kantor yang besar biasanya, punya sebuah perusahaan besar misalnya. Nah, itu baru butuh komputer server. Tapi pada umumnya gamer adalah CPU-nya satu ya. Kemudian kita tentukan CPU yang akan kita pakai ya. Dalam hal ini kita coba Intel ya, friend. Kita coba Intel. Nah, dalam menentukan CPU ini kita beruang ingin apa namanya? Pakai patokan komputer beruang aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat deskripsi komputernya beruang itu part-partnya apa aja, itu ada di deskripsi video ini. Jadi kalau komputer beruang itu pakai Intel Core i5 9400F. Oke. Kok nggak ada ya? Sorry. Ini bentar. Ini kok adanya generasi 10 ya? i5 9. Oh, katakanlah gini aja, friend. Ini baik i5 9400F maupun i5 10400F itu power requirement-nya sama aja, friend. Jadi ini nggak jauh beda. Katakanlah kita pakai platform yang Intel generasi 10 ya. Oke, kita pakai yang generasi 10 i5 10. Nggak keluar ya. i5 sebentar. i5 ini baru 9400. Ini friend. Oke, sorry tadi kayaknya belum halamannya belum ngelot ya. Ini komputer yang beruang pakai ya. CPU-nya adalah Intel Core i5 9400F ya. Oke. Jadi dia default clock-nya itu default clock-nya ya. Istilahnya dia tuh ya default clock-nya tuh dia di segini friend, 2,9 GHz ya. Jadi ini nggak usah kalian pikiran nanti aja. Yang penting ini CPU ini CPU kelas mainstream ke bawah ya, bukan kelas level high end, tapi sudah cukup friend.
udah cukup untuk buat nge-game. Jadi ini komputer ini yang beruang pakai ya. Memorinya kan karena beruang pakai 2 memori, jadi memorinya itu pakainya yang, jadi ini satu dulu, ini kan ada 2 nih, ini satu gini, berarti dua keping dia, dual channel ya berarti ya. Oke, pakainya DDR4 karena Intel motherboard yang Intel i5 9400F itu dia supportnya di DDR4 kan. Oke, terus apa namanya, 8GB DDR4 ya. Oke, nah berarti ada 2 keping 8GB DDR4 ya, berarti totalnya ada 16GB ya. Kemudian video card ya, jadi video card ini yang beruang pakai itu mereknya dari brandnya Nvidia ya friend. Nah Nvidia ya, jadi apa namanya, Nvidia, jadi mereknya memang nggak ada friend. Jadi tiap-tiap GPU itu baik Nvidia atau AMD itu mereka mengeluarkan merek-merek seperti misalkan kalau Nvidia tuh ada Zotac, ada FK, ada Asus, tapi di sini nggak masalah friend, mau merek apa aja semua dianggapnya itu power requirement-nya mirip sama. Jadi di sini beruang pakai RTX 2060 ya. Jadi RTX 2060 ya friend, bukan yang super ya, dan bukan yang TI. Jadi RTX 2060 tuh nggak ada yang TI friend, adanya yang super. Oke, GPU udah, terus kemudian video card set 2 itu kalau kita misalkan mau SLI atau Crossfire, dalam hal ini kan kita cuma pakai satu ya, beruang cuma pakai satu, jadi ini nggak usah kita apa-apain, biarkan aja kosong. Kemudian untuk hard disk itu beruang pakai satu SSD ya, jadi satu SSD. Jadi SSD itu di sini hitungannya sama friend, sama dia nggak SSD-nya berapa giga tuh enggak. Jadi SSD mau 1 tera mau 500 giga itu sama friend, powernya friend. Dianggap ya perbedaannya tuh kecil banget ya, bukan yang signifikan, jadi dianggapnya sama. Kemudian beruang pakai 2 hard disk ya friend, kebetulan pakai 2 hard disk. Oke, nggak apa-apa, ini kita hitung sekalian. Jadi beruang kebetulan pakai yang SATA 7200 RPM, itu umum banget ya. Jadi hard disk yang masih mekanikal ya, bukan SSD ya. Jadi beruang pakainya hard disknya 2 karena memang data-datanya beruang itu yang dari dulu itu beruang karena punya PC sejak tahun 2000. Jadi PC yang beruang ini, yang beruang pakai ini itu memang sejak 2006 friend, tapi casingnya ya, tapi komputernya udah ganti semua, tapi hard disknya itu beruang pindah ke yang sekarang ini. Jadi sekarang pakai 2 hard disk ya, 2 hard disk yang SATA 7200K RPM. Jadi 7200 RPM, sorry, ini kan 7,2K ya, berarti RPM itu kecepatan ininya ya, putaran disknya ya. Karena beruang nggak pakai SSD NVMe atau apa ya, Intel Optane gitu nggak pakai, jadi cuman ini aja friend, cuman 3 ini aja. PCI Express card itu nggak dipakai karena memang slotnya memang kosong friend. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya mungkin ini PCI Express card itu mungkin semacam ini ya friend, semacam sound card ya, tapi sekarang ini sound card kan udah jarang ya, kecuali memang teman-teman pengen pakai sound card yang high end biar suara yang dihasilkan lebih ini. Tapi sekarang untuk motherboard yang zaman sekarang itu sound cardnya udah bagus-bagus friend, udah lumayan ya. PCI card juga nggak pakai. Terus keyboard sama mouse kebetulan beruang pakai standar aja, bukan yang RGB, bukan yang kelap-kelip gitu ya. Jadi pakainya standar yang merek Logitech itu, yang itu yang biasa di kantor-kantor ya. Jadi nggak ada kelap-kelip, nggak ada RGB-nya. Terus mouse-nya juga gitu, mouse yang biasa, bukan yang RGB, bukan mouse gaming juga. Jadi memang untuk peripheral keyboard sama mouse itu memang ini friend, beruang lebih kurang memperhatikan karena gimana ya? Karena
ya gitu. Budgetnya nggak ada. Oke, jadi keyboard sama mouse sudah pakai yang standar ya. Terus kemudian apa nih requirement lagi nih? Kayaknya nih other device USB atau LED controller etc. Jadi misalkan USB ya. Jadi USB itu kira-kira apa yang terkonek di ini, yang terkonek di hardware kita. Kira-kira kalau fan kan nggak mungkin ya friend, karena fan itu kan dia di dalam ya, dalam PC ya. Dia katakanlah ini di sini ada satu apa ya, modem ya, apa namanya, modem USB ya. Jadi WiFi receiver yang connect di komputer beruang. Jadi katakanlah ini ada satu yang kepake, terus satu lagi juga kepake untuk ini, untuk apa namanya, untuk hard disk eksternal ya. Ini kita pakai jadi USB 3 juga. Jadi ini hanya akan, tapi ini apa, pengaruhnya nggak begitu gede friend. Jadi tapi memang harus, kadang-kadang memang harus kita perhitungkan juga ya. Katakanlah kita punya, istilahnya kita punya dua lah, kira-kira dua atau tiga lah katakanlah, biar aman lah. Kalau bakalan slot USB 3 kita bakalan kepake gitu ya. Nah ini kemudian fan-nya yang akan kita pergunakan ya. Jadi fan itu kira-kira kita pakai fan berapa? Katakanlah yang di apa namanya, yang ukurannya, karena beruang ukurannya fan-nya rata-rata 120 mili ya, 12 cm ya. Ini ada, misalkan ada yang nyolok di komputer itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Ya udah bikin aja 4. Itu biar amannya bikin 4 gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nambah fan lagi, misalkan ini buat spare aja, misalkan ini fan yang apa namanya, yang terpasang di CPU ya, katakanlah yang fan untuk CPU misalkan 1 ya. Oke, tambah lagi 1. Ini jangan 120 ya, bikin aja 140 mili. Karena biasanya tuh fan CPU itu besar ya. Tapi ini ya rata-rata besar friend. Jadi fan untuk CPU itu rata-rata emang besar ya. Oke, terus kemudian liquid cooling ya. Jadi buat teman-teman yang merencanakan PC-nya bakalan pakai liquid cooling, apalagi liquid cooling yang custom ya, yang bukan yang AIO ya, yang custom, yang ada tabung-tabungnya, yang ada reservoirnya, itu harus diisi friend. Tapi dalam hal ini kan beruang nggak pakai itu. Jadi fan yang apa, yang ada di komputer beruang, misalkan ini kan ini ya, apa namanya, oke kita lihat ya di ini ya. Nah ini, nah jadi ini beruang cuman pakai CPU coolingnya tuh CPU cooling biasa friend. Jadi CPU cooling yang harganya 100 ribuan ya, karena memang CPU nya beruang itu bukan CPU yang high end gitu ya, tapi yang middle end ke bawah. Jadi cukup pakai ID cooling DK3 Halo. Jadi dia pakai apa namanya, dia pakai 14 cm ya, 140 mili fan ya. Jadi nggak pakai ini, kita kosongin aja. Karena liquid cooling juga ini friend berbahaya, kalau menurut beruang sih agak-agak miris ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena kalau bocor itu ya gitu friend, namanya kalau barang ada airnya tuh pasti ada kemungkinannya tuh bocor. Ya itu buat teman-teman hati-hati aja sih. Kemudian monitor, karena ini beruang cuman pakai 1 ya, ditulis aja 1 friend. Jadi misalkan beruang pakai monitor 19 inch ya, karena monitor beruang itu cuman 19 inch friend. Jadi kecil ya, nggak bukan yang gede gitu juga, bukan, apalagi yang melengkung itu enggak. Ini yang kecil aja segini. Terus CPU utilization time. Jadi katakanlah ini apa ya, berapa hari teman-teman pakai CPU-nya kira-kira. Kalau misalkan hari libur kan bisa sehari semalam ya. Kalau pas misalkan main push rank atau mau namatin game itu bisa ini friend, bisa lama gitu. Katakanlah bikin spare aja, bikin angka amannya aja di 8 hari per jam ya. Tapi
rata-rata ya jarang friends gitu friend. Kan kita kan juga cuman 3 jam di depan monitor aja udah capek ya, udah ini ya. Tapi katakanlah kita bikin angka aman segitu aja. Terus gaming atau video editing 3D rendering time. Jadi ini untuk yang biasa ngegame ya, ngegame atau render video, yang biasa ngedit video pakai apa namanya, Adobe Premiere Pro biasanya ya. Untuk rendernya kan dia kerjanya di CPU-nya berat ya, CPU dan GPU-nya berat. Jadi kira-kira teman-teman kira-kira mau pakai buat ngegame atau itu berapa? Jadi katakanlah ya ngegame itu kan gimana ya? Kalau ngegame itu 2 jam itu ya teman-teman tahu sendiri ya, Beruang pernah ngegame sampai 8 jam ya. Ya katakanlah, tapi kan itu game kan nggak seberat ini ya, nggak seberat render ya. Jadi masih berat render friends sebetulnya. Jadi kita ambil angka amannya aja 4 jam ya, 4 jam per jam ya. Oke, 4 jam per jam. Jadi udah. Terus kita cek lagi yang masih kurang. Oh udah nggak ada ya. Udah nggak ada, udah oke, udah masuk semua. Ini udah oke. Jadi kemudian setelah kita cek semua yang peripheral yang teman-teman mau pakai, nanti kita calculate kan. Kita calculate. Nah, di sini akan keluar ininya, akan keluar wattnya ya. Jadi keluar wattnya. Jadi wattnya itu sebetulnya yang kita pakai untuk ini itu segini friend, 394 watt. Tapi dari apa namanya, dari website si power supply kalkulator ini, dia menyarankan kita pakai PSU yang 450 watt ya, karena PSU 444 watt kan nggak ada ya, nggak ada yang jual ya. Jadi kita recommendednya 450 watt kan. Tapi gini, bukan berarti kita terus kalau gitu beli yang 450 watt. Nanti lihat dulu, nanti teman-teman harus menentukan apa namanya, mutu ya, mutu power supply ya. Jadi power supply itu bisa mengantarkan daya dengan bagus, itu juga punya efisiensi friend. Dia punya efisiensi. Jadi katakanlah teman-teman pengen watt yang selalu oke, yang power supply yang awet dan selalu oke, bisa mengantarkan daya yang cukup untuk peripheral teman-teman, komputer teman-teman. Itu nanti ada rating, namanya rating efisiensi friend. Nah, rating efisiensi itu adalah yang ini. Jadi logo-logo yang ada di power supply teman-teman. Jadi ini logo-logo ini yang penting friend. Jadi bukan berarti ini logonya terus yang penting ada logo ini, itu bukan. Jadi teman-teman harus tahu juga. Jadi untuk menentukan power supply yang bagus itu teman-teman harus sedikit survei ya, atau belajar di apa namanya, ini ada apa namanya, website namanya 80 plus ya. Ini kan ada merek-merek power supply yang sudah mereka ini sertifikasi ya. Jadi misalkan power supply-nya adalah FFC Seasonic atau Aerocool atau Thermaltake ya. Jadi ini adalah yang sudah mereka sertifikasi. Jadi sudah pasti power supply yang sudah mereka sertifikasi itu bisa menghasilkan daya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh komputer teman-teman. Tapi kan kita kan kepengennya itu komputer itu kita pakai lama ya friend. Jadi kita pakai itu lama banget gitu ya. Jadi untuk umur yang sampai kita upgrade, nanti kita mau misalkan kita bosen dengan hardware yang ini, terus kita punya uang lagi untuk upgrade. Jadi teman-teman harus ngasih spare lagi. Kalau Beruang ya, kalau Beruang pribadi itu teman-teman harus ngasih spare lagi. Jangan cuma 450 watt, jangan cuma 450 watt ya. Paling enggak 500 atau 550 watt ya. Jadi biar istilahnya power yang dihasilkan itu lebih
Karena power supply itu dari tahun ke tahun itu akan ini friend, berkurang berkurang sedikit efisiensinya ya. Jadi ya memang nggak begitu ini sih, nggak begitu kelihatan karena tergantung brand power supply juga ya. Jadi power supply itu dia, efisiensinya tuh akan dari tahun ke tahun akan berkurang friend. Jadi contoh ini ya, contoh ini beruang pakai, power supply FSP Aurum 750 watt volt. Jadi teman-teman tahu ya, jadi, komputer beruang itu menurut, PSU kalkulator ini itu sebetulnya cuma butuh 450 watt ya. Tapi yang beruang pakai di sini adalah 750 watt. Nah, ini karena waktu itu beruang waktu, beli power supply itu beruang pikirnya gini friend, aku beli power supply tapi aku yakin, kedepannya akan selalu upgrade gitu loh, karena hardware itu akan selalu ada yang baru gitu ya. Tapi bukan berarti yang baru itu lebih boros ya, enggak. Tapi tetap aja kita harus, memperhatikan, kayak safety factor ya. Jadi waktu itu beruang berpikirnya kalau cuman pakai 500 atau 450 itu pasti kurang friend. Karena apa ya? Karena umur power supply itu tiap tahun tuh dia, efisiensinya itu berkurang walaupun sedikit ya. Jadi kita kasih spare aja. Jadi dalam hal ini beruang pakai yang FSP Aurum 750 watt ya, yang gold ya, yang efisiensinya yang gold. Jadi efisiensi power supply itu memang ini friend, dia bertingkat-tingkat ya. Jadi dari yang 80 plus, terus apa namanya, ini 80 plus bronze itu, tembaga ya, 80 plus, terus 80 silver, terus yang ini adalah gold. Ya ini yang 80 plus gold ini udah termasuk ini friend, seri-seri high end gitu ya. Ini platinum itu yang paling apa, yang istilahnya yang, paling high end yang dan sering ada di pasaran. Kalau yang 80 titanium itu beruang belum pernah lihat wujud aslinya friend. Jadi 80 plus titanium itu sudah super efisiensinya udah super tinggi ya, mungkin sekitar 99% ya. Jadi power supply misalkan dia ada tulisan 750 watt itu belum tentu dia mengantarkan daya segede itu ya. Jadi ada efisiensinya ya teman-teman ya. Jadi misalkan dia, 750 terus apa namanya, dia, 80 plus, jadi tinggal teman-teman ini aja, tinggal teman-teman hitung aja kan. Misalkan dia, 750 watt ya, 750 watt berarti, efisiensinya 80%, kali aja 0,8 berarti, kali 0,8. Oke, berarti kalau seandainya dia dayanya sekitar 80 plus ya, kira-kira dia mungkin, fluktuatifnya angkanya di 600 watt ya teman-teman. Tapi ini, makanya, beruang pakainya power supply yang, wattnya itu jauh di atas rekomendasi dari situsnya ini friend. Jadi intinya seperti itu friend. Tapi teman-teman nggak perlu kayak beruang gitu, karena sebetulnya untuk spek kayak gini itu 500 watt atau 550 watt atau syukur-syukur 600 itu udah cukup friend. Karena yang penting itu power supply yang teman-teman pakai itu sudah disertifikasi oleh, ini 80plus.com ya. Jadi intinya itu, biasanya dia sudah ada stiker 80 plus ini. Dan usahakan teman-teman cari yang, 80 plusnya tuh kalau misalkan ada budget yang bagus ya, budgetnya yang berlebih, ya carilah yang silver atau gold ya, karena itu akan sangat ini banget, menentukan apa namanya, tingkat, performa apa namanya, hardware teman-teman yang teman-teman pakai dan umurnya ya friend. Jadi kalau bisa itu komputer teman-teman itu tetap bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Ya sebetulnya sih kalau cari power supply yang 80 plus itu juga, nggak begitu mahal-mahal amat ya friend. Ini beruang, coba cari harga yang power supply yang kira-kira itu sering dipakai itu sekitar 600 atau 500 atau 600 watt ya. Ini ada di
situsnya itu rakitan.com friend. Ini teman-teman bisa cek, nanti akan beruang taruh di deskripsi. Jadi misalkan apa namanya, kalau PSU kita cari di power supply ya. Ini power supply mana ya? Power supply, bentar. Ini kok nggak ada sih? Ah ini friend, nih power supply. Nah ini misalkan ini kan first player ya, first player dia ada friend, ini dia udah masuk dalam ini first player ini kan, dia udah masuk di ini sertifikasi apa namanya 80plus.com. Pokoknya teman-teman jangan sampai pakai power supply yang bawaan casing ya, karena itu bawaan casing itu nggak jelas friend, nggak jelas apa dayanya, yang ya memang tempelannya dia tulisannya 500 watt, tapi nggak tahu kita itu bener-bener 500 watt apa enggak, karena harga harganya hardware kita itu jauh lebih mahal daripada power supply-nya gitu. Makanya kalau teman-teman pakai power supply yang abal-abal, ya kasihan banget friend sama hardware-nya friend. Udah hardware-nya bagus, beli power supply yang ini kan eman-eman. Ini harganya nggak ini friend, sebetulnya nggak mahal-mahal yang kita ini. Misalkan kita pakai ini nih, untuk kita merek-merek untuk Antek itu udah bagus friend. Jadi Antek itu ada seri Neo Eco ya. Neo Eco itu istilahnya dia udah 80 plus bronze ya. Itu dia berani ngasih ini nih friend. Ini misalkan ini beruang bukan berarti beruang mendukung merek ini ya, tapi ini buat yang ini aja, buat yang apa namanya, beruang sendiri kan pakainya yang ini friend, yang FSP Aurum ya. Tapi ini memang apa Antek ini sepertinya merek yang low profile, tapi dia bermutu gitu loh. Ini harganya cuma 880 watt. Jadi istilahnya teman-teman itu berinvestasi di harga segini, tapi hardware yang teman-teman pakai, komponen komputer yang teman-teman pakai itu akan selalu aman ya, hanya dengan menambah hanya dengan berinvestasi sebesar ya katakanlah 900.000 ya. Jadi beruang saranin memang untuk power supply itu teman-teman jangan pelit-pelit ya friend. Sediakanlah budget untuk power supply, karena hardware kita itu butuh istilahnya butuh makanan ya, butuh arus yang stabil ya, karena kita ini kan kebutuhannya kan untuk gaming ya. Misalkan ini untuk gaming ya friend, jadi maupun gaming maupun yang lain tetap butuh power supply yang mumpuni ya. Jadi biar agar selalu power supply itu bisa maksimal kerjanya ya. Jadi selalu bisa memberikan daya yang sesuai untuk hardware kita. Oke teman-teman, gitu aja sedikit share dari beruang. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC, semoga bisa jadi inspirasi. Ini nanti software-softwarenya bisa beruang post di deskripsi. Moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih kalau teman-teman yang sudah like dan subscribe. Barangkali konten beruang ini bermutu konten bermutu dan istilahnya layak untuk di like dan subscribe. Makasih banget teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga teman-teman sehat selalu. Bye bye.